Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Maka seorang suami bisa meraih keterbaikan di sisi Allah. Dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Caranya dengan berakhlak mulia kepada istrinya. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan mereka dengan cara yang baik, ai tayyibu aqwalakum lahunna, yaitu perbaikilah atau baguskanlah perkataan kalian dengan mereka. Artinya kalau seorang suami berbicara dengan istrinya, pilih kata-kata yang baik. Ini dia menjalankan perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia tidak asal ngomong, tidak asal ceplas-ceplos. Dia pilih kata-kata yang baik ya. Kata-kata yang indah, yang menyenangkan istrinya, yang menenteramkan istrinya, tidak asal berbicara ya. Tapi ucapkan kata-kata yang baik ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, wala tuqabbih, jangan mentakbih, yaitu menjelek-jelekan istri dengan mengatakan misalnya mencela wajahnya, mencela fisiknya, ya jangan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia memburukkan dia. Oleh karenanya seorang suami ketika berbicara hendaknya dia pilih kata-kata agar dia dapat pahala. Kemudian juga kata Ibnu Katsir, wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Kemudian indahkanlah perbuatan kalian ya. Kata-kata yang sikap juga perlu, sikap yang lembut, mesra, misalnya mengecup keningnya atau mengusap kepalanya atau meluknya, hal-hal yang menciumnya keseharian. Tapi kalau rutin pahala ngalir terus ya, pahala ngalir terus. Apalagi kalau kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Allah yang suruh ya, yang memerintahkan hal ini. Wahai atikum, juga penampilan kalian di hadapan istri kalian ya. Kita juga berhias atau bukan berhias tapi perbaiki penampilan di hadapan istri. Istri tentu ingin lihat suaminya juga berpenampilan baik. Jika dia tidak suka misalnya suaminya pakai baju warna tertentu di rumah, nurut aja ya. Saya enggak suka lihat kamu pakai baju warna ungu misalnya. Kenapa? Karena kayak bencong misalnya. Sudah jangan pakai misalnya. Saya tidak suka lihat kamu pakai baju warna coklat misalnya. Kenapa? Kayak kampungan. Ya sudah. Selama itu tidak melanggar syariat dan ini bukan kaitannya dengan penampilan di luar, di rumah ya, kita nurut aja. Nah, kita melakukan penampilan yang disukai oleh istri. Ini juga dapat pahala. Tentunya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bihasabi qudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana engkau suka dia berkata-kata yang baik, berpenampilan yang baik, berhias untuk dirimu, fafal anta biha mithlahu, maka lakukan engkau itu juga terhadap istrimu. Karena ini telah ditunjukkan oleh firman Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita punya hak sebagaimana hak lelaki. Wanita punya hak terhadap suami sebagaimana suami punya hak terhadap suami punya hak terhadap istri bil ma'ruf. Sebagaimana kau ingin dia baik sama kamu, kamu juga baik sama dia. Tapi saya bacakan perkataan Ibnu Katsir setelah itu menjelaskan tentang bagaimana hal ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku yang terbaik bagi istriku. Wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ishrah daimul bishr. Kata Ibnu Katsir, dan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mempergauli istri-istrinya dengan cara yang indah. Daimul bishr, beliau senantiasa tersenyum. Yudaibu ahlahu, mencandai istrinya. Wa yatalattafu bihim, dan berusaha lembut terhadap istrinya. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu, dan berusaha untuk memberi nafkah yang lapang bagi istrinya sesuai dengan kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhahiku nisa'ahu, dan beliau membuat lucu kepada istrinya sehingga istrinya pada tertawa. Hatta innahu kana yusabiqu Aisyata ummul mukminin yatawaddadu ilaiha bidzalik. Bahkan sampai Rasulullah SAW pernah lomba lari bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tujuannya apa? Yatawaddadu ilaihi bidzalik, agar menyenangkan istrinya, agar istrinya sayang kepada dia. Apa fungsinya Rasulullah
lomba lari sama Aisyah. Kalau mau lomba lari sama laki-laki yang lain, tapi Rasulullah lomba lari sama Aisyah untuk menyenangkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba lari dengan aku dan akhirnya aku mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qabla an ahmila lahma. Ketika itu lomba tersebut sebelum aku gemuk, sebelum aku badanku padat ya. Aku pernah lomba lari dengan Nabi dan aku yang menang. Tsumma sabaqtuhu ba'da ma hamiltul lahma fasabaqani. Kemudian aku lomba lari dengan Nabi untuk kedua kalinya setelah aku gemuk atau setelah badanku padat, akhirnya Rasulullah mengalahkan aku. Faqala hadhihi bitilka. Ketika aku kalah, Rasulullah SAW berkata, ini untuk membayar kekalahanku yang dulu. Artinya Rasulullah SAW bercanda. Wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailatin fi baiti allati yabitu indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW setiap malam, kata Ibnu Katsir, mengumpulkan, ya Rasulullah punya istri 9 ya. Rasulullah meninggal istrinya 9 ya. Rasulullah SAW setiap malam mengumpulkan istri-istrinya pada salah satu istri yang dapat jatah nginapnya. Setiap malam seperti itu. Kemudian fayaqulu ma'ahunna, kemudian Rasulullah SAW makan bareng-bareng sama istri-istrinya. Al-asya, makan malam, fi ba'dil ahyan, terkadang ya. Terkadang makan malam bersama mereka. Tsumma tansarifu kullu wahidatin ila manziliha. Kemudian masing-masing pulang. Wa kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'ihi fi. Kemudian Rasulullah SAW menetap pada wanita yang jatah nginapnya, dapat jatah nginap malam tersebut. Dan Rasulullah SAW kayak gitu tiap hari. Rasulullah SAW memberikan waktu untuk istrinya sampai kumpul bareng-bareng, makan bareng-bareng. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing pulang, Rasulullah SAW nginap di wanita yang jatah nginapnya. Kemudian wa kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'ihi fi syi'arin wahid. Dan Rasulullah SAW tidur bersama istrinya satu selimut. Ya. Satu selimut, bukan selimut masing-masing, satu selimut. Sebagian suami selimutnya sendiri, istrinya selimut sendiri, istrinya selimut sendiri. Bahkan lebih parah, sebagian suami kamarnya sendiri, istrinya kamarnya sendiri. Ini suami istri macam apa seperti ini? Yadha'u an katifaihi rida wa yanamul bil izar. Ya, beliau meletakkan melepaskan izar beliau, kemudian beliau melepaskan rida beliau, kemudian beliau tidur dengan sarung beliau. Wa kana idza shalla al-isya yadkhulu manzilahu yasmuru ma ahlihi qalilan qabla an yanam. Dan kebiasaan Nabi SAW kalau sudah selesai salat isya, beliau masuk ke rumahnya kemudian ngobrol sama istrinya, begadang sebentar kemudian sebelum tidur ya. Yu'anisuhum bidzalik. Rasulullah SAW ingin menyenangkan mereka, ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Oleh karenanya ini perkataan singkat dari Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang bagaimana akhlak Nabi terhadap istri-istrinya yang mestinya kita contohi ya, dan setiap kita mencontohi kita dapat pahala. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bacakan juga perkataan Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi beliau berkata ya, Fa'amara Allah ya'ashiruhunna bil ma'ruf, ketika beliau menafsirkan ayat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergawilah para istri dengan cara yang baik. Fa'amara Allah subhanahu bi husni suhbatin nisa idza aqadu alaihinna litakuna udmatu ma bainahum wa suhbatum alal kamal. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi para suami untuk berbuat baik dalam mempergauli para istri. Jika suami sudah melakukan akad nikah, maka hendaknya bergauli istrinya dengan cara yang baik, agar kehidupan rumah tangga mereka, tali rumah tangga mereka dalam kesempurnaan. Kita ini kan hidup sama wanita lama ya, bisa jadi puluhan tahun, sampai mati kita hidup sama dia. Maka kita berusaha agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan sempurna. Tentunya tidak akan sempurna, tapi kita berusaha menuju kesempurnaan. Dan caranya adalah dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha berbuat baik kepada istri kita dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullah taala, fa innahu ahda'u li nafs. Sungguhnya dengan cara kita berbuat baik kepada istri, sabar dengan mereka, bertutur kata yang lembut, bersikap yang baik, mencari pahala dari si Allah dengan
berbuat kepadanya dengan tidak pelit kepada mereka, ngobrol dengan mereka. Ahda ulin nafs. Ini lebih menenteramkan hati. Kalau kita bisa ngobrol sama istri kita tentram nyaman di rumah, ketemu orang, kita rindu ketemu dengan dia. Kita bertutur kata, bercanda sama dia, tertawa-tawa dengan dia, ngobrol ngalor ngidul dengan dia. Ini kan kita lebih tentram. Ahda ulin nafs. Karena kita menjalankan perintah Allah, kita yang dapat keuntungannya di dunia. Kita dapat ketentraman. Wa ahna lil aish, dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih menyenangkan. Wa hadza wajibun 'ala zauj. Kata Al-Qurtubi, ini wajib bagi suami. Wajib bagi suami. Kemudian beliau menukilkan juga wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama berkata, huwa an yatasanna'a laha kama tatasanna'u lahu. Yaitu seorang suami berusaha berbuat baik, berpenampilan baik, bertutur kata yang baik, berusaha. Jadi bukan cuma mengalir begitu saja, dia berusaha. Jadi memaksa dirinya untuk bertutur kata yang baik. Bukan saya bergaul seadanya. Enggak seadanya. Allah suruh kamu berusaha. Jadi berkata-kata yang baik, berusaha. Pilih kata-kata yang baik. Kalau tulis WA, SMS, hati-hati, ini sering salah pengertian. Pilih kata-kata yang baik sebagaimana kita pandai kalau lagi di grup sama teman-teman, kita pandai untuk memilih kata-kata yang baik. Ya sama istri juga gitu, kita pilih kata yang baik ya. Pujian-pujian kepadanya ya. Sebagaimana tatasanna'u lahu, sebagaimana istri juga berusaha mencari kecintaan suaminya. Wanita biasanya begitu, artinya wanita berhias, buat suaminya. Berhias, dia masak yang enak, kemudian dia merapikan diri sebelum suaminya datang, dia perbaiki tempat tidur, itu dia berusaha untuk menyenangkan suaminya. Nah, sebagaimana istri berusaha menyenangkan suami juga berusaha menyenangkan apa? Menyenangkan istri. Jadi bukan bergaul seadanya, enggak. Seadanya bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan untuk berusaha. Tatasanna anta, yaitu engkau berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan istri. Qala Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali. Berkata Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali, "Ataitu Muhammad bin Al-Hanafiyah." Aku mendatangi Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Muhammad ibn Al-Hanafiyah adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi dari istri yang lain. Dari istri dari Bani Hanifah. Ali bin Abi Thalib, istri pertama adalah Fatimah, dari Fatimah punya anak banyak ya. Di antaranya Hasan dan Husain, kemudian Ummu Kulthum. Kemudian setelah Fatimah meninggal dunia, menikah di antaranya dengan wanita dari Bani Hanifah, punya anak namanya Muhammad ibn al-Hanafiyah. Makanya tidak disebut dengan Muhammad bin Ali untuk membedakan Muhammad bin Ali karena dia dari ibu yang lain, bukan dari Fatimah. Fa kharaja ilayya fi malhafatin hamra wa lihyatuhu taqturu min al-ghaliyah. Kata Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali, aku mendatangi Muhammad bin Hafiyah, itu aku mengetuk pintu ingin bertemu dengan dia. Tiba-tiba dia keluar dari dalam rumah dalam kondisi memakai selimut, pakai kain yang berwarna merah. Bukan kainnya laki-laki. Ya, laki-laki enggak suka warna merah. Sukanya warna biru atau hitam atau putih ya. Tapi ini apalagi buat tidur yang suka dengan warna-warna seperti ini kan ungu, merah, itu perempuan ya. Dia pakai kain warna merah, walihiyatuhu taqtur minal ghaliyah. Kemudian jenggot beliau ada tetesan minyak wangi. Faqultu ma hadza? Aku berkata, yakni Yahya berkata kepada Muhammad bin Hanafi, apa-apaan ini? Qala inna hadhihi al-milhafata alqadha alayya imraati. Ini saya enggak pakai, cuma istriku tadi yang suruh saya pakai. Istriku memakaikan aku kain ini atau selimut ini. Wadahanatni bit-tayyibi, dan dia kemudian memakaikan minyak wangi kepada aku. Wa innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhunna. Dan sungguhnya para wanita itu suka dari kita apa yang kita suka dari dia. Sebagaimana kita suka wanita berhias, harum. Istri juga begitu, suka suaminya juga berhias, harum. Kalau pulang yang mandi dulu, kemudian bersih-bersih pakai parfum, baru ketemu istri. Maka di sini Muhammad Hanafiyah berkata, istriku sampai memakaikan aku warna merah, kemudian juga kain warna merah, kemudian menaburkan parfum, yaitu minyak wangi kepada aku, sampai begitu banyak minyak wangi sampai jenggotnya meneteskan minyak wangi. Kemudian ketika ditanya, maka dia bilang, itulah, ini istriku yang melakukannya, dan sungguhnya para wanita itu suka dari kita apa yang kita suka dari mereka.
Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sahabat, "Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana al-mar'atu li." Aku suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Ya. Dan lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan tentang apa? Tentang ashiruhunna bil ma'ruf, ya, sebagaimana kita jelaskan.